Shalom, selamat pagi. Minggu ini kita mau belajar dengan tema transportasi dan subtema transportasi air. Selamat belajar anak-anak. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Bu Risa. Apa kabar anak-anak? Wah, tentu semuanya baik-baik saja. Tetap semangat. Semangat. Wah, hebat semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Transportasi darat. Masih ingat apa aja? Ada sepeda, ada beca, ada mobil, ada kereta api, ada delman. Nah, kemarin kita belajar di darat, sekarang kita mau pergi ke air ya. Kita mau belajar tentang transportasi air. Nah, pasti anak-anak sudah bilang, oh ada perahu. Iya pasti ada, tetapi transportasi air tidak hanya perahu. Yuk kita belajar ya sama-sama. Nah anak-anak, ini nih namanya juga transportasi air. Pernah lihat? Ini namanya rakit atau kadang juga bisa disebut getek. Apa sih rakit itu? Rakit terbuat dari bambu yang disusun kemudian diikat berjajar. Nah, rakit digunakan untuk mengangkut barang atau bisa juga mengangkut orang. Biasanya digunakan di sungai sehingga rakit dapat mengapung di atas air. Rakit ini dikemudikan oleh satu atau dua orang dengan cara didorong dengan bambu. Coba lihat gambarnya anak-anak. Nah, transportasi air yang kedua kita belajar tentang perahu. Yang tadi anak-anak sudah sebutkan, perahu memiliki ukuran sederhana atau kecil. Perahu biasanya digunakan di sungai, bisa juga di laut. Seperti yang digunakan siapa? Masih ingat apa enggak? Iya, seorang nelayan untuk menangkap ikan. Perahu itu ada dua macam loh. Ada perahu tanpa mesin seperti ini. Nah, mengemudikannya sama dengan getek, dengan rakit tadi, dengan cara didorong atau bisa didayung oleh dayung atau bambu. Nah, yang kedua, ini perahu dengan menggunakan mesin. Nah, kalau menggunakan mesin berarti di dalamnya ada mesinnya, ada bensinnya, sehingga dapat berjalan dengan cepat, tidak perlu didayung. Nah, anak-anak tadi belajar rakit dan perahu. Ada yang tahu yang lebih besar dari perahu apa? Perahu tadi agak kecil ya. Nah, ada yang lebih besar. Namanya apa? Kapal laut. Wah, namanya aja kapal laut terlihat besar, ada di laut ya. Yuk kita belajar tentang kapal laut ya. Nah, anak-anak, apa ya bedanya perahu dengan kapal laut? Kalau perahu lebih kecil dari kapal laut. Betul. Kalau kapal laut dapat membawa perahu, tetapi kalau perahu bisa membawa kapal laut? Enggak bisa, anak-anak. Nah, kapal laut yang membawa perahu biasanya disebut sekoci. Kapal laut dapat mengangkat orang dan barang-barang. Kapal laut biasanya dikendarai oleh seorang nahkoda. Siapa nih yang mau jadi nahkoda kalau sudah besar? Nah, senang sekali. Kapal laut digerakkan oleh mesin. Biasanya digunakan juga jika kita ingin berpergian keluar pulau yang jauh-jauh menggunakan kapal laut.
Siapa di sini pernah naik kapal laut? Ada? Bu Risa itu pernah naik kapal laut. Ya, kapal lautnya besar, tetapi waktu itu ombaknya juga besar, sehingga kapal laut itu kalau ombaknya besar, dia juga goyangnya kencang sekali. Wah, buat sakit kepala anak-anak ya. Tapi menyenangkan loh kalau naik kapal laut, ya. Bisa melihat ombak, bisa melihat laut yang besar, bisa melihat pemandangan yang bagus, ya. Ikan-ikan yang ada di laut, wah, senang menyenangkan. Nah, anak-anak pernah nggak pergi ke suatu pulau, menyeberangi suatu pulau? Kalau menyeberangi suatu pulau, kita bisa menggunakan yang namanya kapal feri. Nah, lihat ya, kapal feri ini lebih kecil dari kapal laut. Biasanya digunakan untuk menyeberangi ke suatu daerah tertentu, atau bisa juga ketika kita ingin ke pulau, misal nih kita mau rekreasi ke Pulau Bali, kita harus menyeberangi dengan menggunakan kapal feri. Jadi ketika kita naik mobil atau naik sepeda atau naik bis atau naik truk, bisa loh menyeberangi. Nah, lihat di situ ada mobil, ada sepeda, ada bis yang mau masuk ke kapal feri. Wah, kuat sekali kapal ferinya ya. Dia akan menyeberangi ke suatu wilayah, suatu pulau. Nah, anak-anak, yang berikutnya kita mau belajar lagi. Ada namanya kapal layar. Apa ya kapal layar? Namanya juga kapal layar, berarti di situ ada layarnya. Nah, kapal layar itu kalau nggak ada layarnya itu nggak bisa jalan. Jadi layarnya itu digerakkan oleh kekuatan angin. Jadi tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan angin agar kapal itu dapat berjalan. Nah, fungsinya apa? Gunanya untuk menyeberangi sungai atau laut. Atau bisa juga ketika para nelayan menangkap ikan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang kapal, tentang transportasi air. Ada rakit, ada perahu, ada kapal laut, ada kapal feri, dan kapal layar. Nah, belajar ya. Itu tadi penjelasan dari Bu Risa. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya, anak-anak bisa lihat di video yang lain ya, anak-anak ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.